Oke, silakan Bu Ekoy. Baik, bagaimana caranya kita menghadapi kehadiran teman-teman kita, orang-orang yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita dihadirkan orang-orang yang membahagiakan dan satu frekuensi dengan kita, tentunya kembali lagi bibit baik kita yang terbuka. Kita sedang panen bibit baik, artinya kita suka membahagiakan orang lain juga, memberi kenyamanan, memberi senyuman, mendengarkan orang lain, sehingga orang-orang yang datang pada kita dan mau mendengarkan kita, kita punya bibit baiknya. Dan sebaliknya, ketika yang hadir ini orang-orang yang saat ini dibilang toksik, dari mana asalnya? Pertama, menyadari bahwa kita punya bibitnya, bahwa kita punya bibit kemarahan, punya bibit gosip, punya bibit judging. Nah, menyadari itu semua, mereka dihadirkan dalam hidup kita adalah undangan dari bibit yang kita tanam. Dengan menyadari itu semua, maka kita bereaksi tidak berlebihan. Dengan mengendalikan pikiran sehingga tidak menyulut emosi. Pertama, kenapa mereka sampai hadir di hadapan kita? Itu adalah pena kita. Itu adalah bibit yang kita tanam. Dengan menyadari ini, maka pikiran akan tetap damai, akan tetap tenang, dan kita bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, lalu kita menyadari juga bahwa bibit buruk kita sedang terbuka melalui orang tadi. Selayaknya kita berterima kasih kepada orang toksik yang sudah hadir di hadapan kita. Sehingga bibit buruk kita terbuka. Kalau bibit buruk terbuka, maka dia akan hilang dan habis. Kecuali kita menanamnya kembali. Kalau dihadapkan orang toksik, lalu kita ikut marah, ikut komplain, ikut menyalahkan orang lain, kita menanam bibitnya lagi. Maka di masa yang akan datang, nggak akan heran kalau kita akan dikelilingi orang toksik yang lebih banyak. Nah, bersyukurlah orang-orang toksik tadi sudah hadir di hadapan kita. Maka selayaknya kita menganggap mereka sebagai malaikat yang membuat bibit-bibit buruk kita terbuka. Kalau bibit buruk kita terbuka dan sudah habis, maka kita seperti di detox. Racunnya sudah hilang dan kita tinggal memanen buahnya. Nah, tinggal kita menyadari, kita tanam bibit. Sebaliknya, kembali membahagiakan orang lain, kembali menebar senyum, kembali memberikan kenyamanan pada orang lain, supaya kita tidak lagi menjadi magnet bagi orang-orang toksik tadi. Mungkin dan sangat mungkin orangnya, personalnya adalah
orang yang sama. Orangnya dia juga. Tapi kalau kita punya bibit baik yang banyak, kita akan melihat dia berubah. Berubah menjadi sangat ramah, sangat generous, sangat murah hati, dan membuat kita betah sama dia, dan predikat toksik tadi sudah kita hapus. Gitu kira-kira Ko Abe? Ada pertanyaan? Ya, kita bersyukur misalnya ada orang toksik datang seperti itu nyebelin gitu kan. Terus itu kita bersyukur karena bibit buruk kita udah cepat lebih habis gitu kan, lebih berkurang kayak begitu. Oke, itu dapat. Tapi kan agak susah juga ya, misalnya kita itu menyadari bibit kita, terus kemudian yang bagaimana mengendalikan pikiran kita biar nggak kemana-mana, terutama kan pikiran Bu Ekoy. Jadi kalau perbuatan sama perkataan kita bisa ya mingkem gitu lah, daripada ribut gitu, bisa seperti itu. Tapi kan pikiran kita itu kan menurut saya sih sangat susah ya kayak begitu. Jadi tahapannya terutama mengontrol pikiran untuk orang toksik itu nyebelin datang atau apa kayak gitu, apalagi baru kena gitu atau apa, itu gimana prosesnya? Ya. Ini yang umumnya banyak terjadi. Dulu juga Eko begitu. Kita manusia biasa, bukan dewa, bukan dewi yang bisa sweet gitu. kayak sulap gitu. Enggak juga. Cukup betul-betul menyadari bahwa tar dulu, aku didatengin kayak gini kok rasanya marah ya, kok rasanya nggak enak ya. Cukup mundur satu langkah secara jiwa, karena kan yang bekerja pikiran. Secara jiwa kita mundur dulu, tidak terlalu melekat pada orang ini, meskipun dia ada di hadapan kita, tapi baiknya kita bikin boundaries. Boundaries kita magerin diri kita dengan mundur satu langkah secara jiwa, dan mengendalikan diri bagaimana kita bereaksi. Karena dia adalah bagian dari kita. Dia adalah aku yang lebih luas. Jadi dia bukan orang lain. Dia adalah bagian dariku. Itu yang kita olah. Bukan dengan menjauhi, membenci, apalagi freeze ya kayaknya ya. Suaranya hilang. Stop nih suaranya. Punya ya suara. Oke. Ya, sinyal. Siap. Sampai mana tadi? Dengan kita mengambil jarak, mengambil jeda di antara Ekoy dan orang toksik tadi, maka di situ ada waktu untuk menyadari, kembali ke kesadaran. Kenapa dia sampai datang? Kenapa dia misalnya yang datang ini orangnya yang biasa kita temui, tapi kok sekarang kok berubah ya? Kok sekarang kok jadi marah-marah gini sih gitu ya? Kita mundur satu langkah dan menyadari bahwa bibit kemarahan itu bukan dari dia, tapi Ekoy punya bibitnya. Dari situ Ekoy menyadari lagi bahwa ini harus diolah supaya di masa yang akan datang dia akan datang dengan bibit baik Ekoy yang terbuka, bukan bibit buruknya. Gitu Kak Abe. Ya, Bu Eko bisa dalam arti kata gini ya, dalam satu kondisi tertentu itu kan menjaga jarak secara jiwa, tapi dalam kondisi yang kita mungkin belum sanggup menjaga jarak secara jiwa, bisa juga
kayak menjaga jarak secara fisik ya, menghindari ketemu dia dulu atau apa kayak gitu, boleh ya? Seperti itu Boleh, ya. boleh. Tentunya boleh. Tadi kan Ko Abe bilang kalau mengendalikan diri lewat pikiran, itu kan ya. Nah, kalau secara fisik, misalnya nih yang suka Eko temui itu kasusnya adalah suami istri. Susah, susah buat menghindar secara jiwa karena tiap hari ketemu. Paling enggak kita ambil jarak, mungkin misalnya Pak sebentar ya, aku ke pasar dulu. Tapi di pasarnya bisa yang biasanya cuma 15 menit gitu, bisa 2 jam ke pasarnya. Di pasar ngapain? Bukan buat marah-marahin pedagang, bukan. Itu nanam bibit buruk yang baru. Tapi baiknya kita mendoakan semua pedagang. Apa yang kita butuhkan saat itu? Kita butuh pengertian, kita butuh penghargaan. Kalau kasusnya sama suami istri ya, kita butuh didengarkan, kita butuh diberi perhatian. Maka itulah yang kita bagikan di pedagang di pasar. Kita misalnya pedagangnya nawarin, Bu, iya ada tomat bagus. Oh iya, kok sekarang tomatnya bagus-bagus ya? Terus mahal ya? Enggak kok murah, tapi aku masih ada tuh tomat di rumah, nanti ya, gitu ya. Tidak menanggapinya secara apa sih? Apa karena kitanya lagi emosi, lantas emosi ini diumbar di pasar, tidak seperti itu. Jadi tetap give what you want, berikan apa yang kita mau kepada orang lain, meskipun itu lewat doa, lewat senyum, lewat perkataan, perbuatan, apalagi bisa juga lewat pikiran. Gitu mungkin Ko Abe. Ya, Bu Eko, apa sih bahayanya ketika kita kayak misalnya ada orang toksik datang, terus kita menyerang secara pikiran, secara bawah sadar nih, kita di luar kendali. Bahayanya gimana gitu maksudnya, seberapa bahayanya? Dalam pikiran aja ya, perkataan sama perbuatan enggak nih? Siap. Ketika satu hari Eko ketemu sama Ko Abe dan tiba-tiba Ko Abe judes. Gitu ya. Biasanya kan enggak. Biasanya kan Bu Eko gimana gitu. Terus nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Ko Abe judes dan ngomongnya pedes gitu dan buat Eko itu Ko Abe sedang toksik. Iya. Bahayanya. Eko bisa aja, duh nggak enak Ko Abe jauh-jauh dari Jakarta. Masa sama Eko juga dijudesin kan nggak mungkin ya. Jadi Eko tetap Ko Abe lip service gitu ya. Tapi dalam pikiran kurang ajar nih. Kok gue dijodohin gini? Emang kenapa? Emang gue salah apa gitu ya? Nah, complaining lewat pikiran itu menanam bibit yang paling powerful. Karena pikiran adalah sumber dari segala sumber. Kita menanam bibit lewat pikiran itu yang paling subur nantinya. Lalu panenan apa yang akan kita dapat di kemudian hari? Bukan saja misalnya ketika Eko naik motor baik-baik aja tuh, tapi tiba-tiba dipepet mobil terus, ke pinggir. Hah? Halo, kenapa loh? Gitu ya. Itu asalnya dari mana? Dari bibit komplain. Lalu misalnya suatu saat tiba-tiba amit-amit ya, Pak Peter bohong misalnya, aku mau ke Depok, ternyata kemana gitu. Karena kebohongan itu asalnya dari Ekoy. Ekoy senyum-senyum depan Ko Abe, padahal di dalam pikirannya artinya Ekoy sudah bohong. Tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian banyak sekali. Selain bibit komplain, juga bibit kemarahan. Bibit kemarahan itu banyak. Ada misalnya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, di depan klinik ada orang berantem
berantemnya sampai yang teriak-teriak, sampai yang wah. Wes, tar dulu. Ini dari mana nih? Artinya bibit kemarahannya ada di Ekoi. Gitu kok, Abe. Ya. Banyak sekali yang Betul. kita bisa tanam lewat pikiran. Oke. Boleh Ada- tanya, Ibu? Bentar, Bu Kamila dulu. Oh. Udah angkat tangan dulu. Sorry ya, Ya. Bu Mm-mm. Luna ya. Bu Kamila silakan. Pagi, Selamat Bu Eko. bergabung. Selamat pagi, kita ketemu lagi di sini. Iya, Bu. Izin off cam dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Bu, Gimana? saya kegelitik sih, Bu. Maksudnya saya paham sih dengan maksud tentang menanam yang kita mau, give what you want gitu ya. Ya. Ini ya kayak kemarin, Bu, maksudnya baru sebelum ke Bandung kan memang udah pesan buku bibit cintanya di Tokopedia ya, tapi belum dibaca semua sih, Bu. Ternyata saya kan lebih visual, jadi enak kalau misalnya diskusi kayak gini. Nah, yang mau saya tanyakan itu gimana sih, Bu? Misalnya, ya kayak kemarin sih saya sudah nonton video Ibu yang menarik jodoh itu. Terus misalnya saya mau gimana nggak jatuh ke kemelekatan bahwa nanti akan dapat balasan gitu loh, Bu. Karena memang ada sisi dari diri saya itu yang ngarep. Saya punya kayak kalau misalnya sudah ada konsep seperti itu, ketika saya menanam sesuatu, sudah ada kayak di pikiran saya akan berbalas gitu loh, Bu. Nah, itu biar lebih tulus gitu. Itu gimana, Bu? Ya, saya tambahin ya dari Bu Kamila Ya. dulu ya. Maksudnya mirip-mirip. Jadi banyak orang kan dalam arti kata bilang begini, Bu Ekoi, oh biar alam yang membalasmu atau biar Tuhan yang membalasmu gitu kan. Terus juga ada yang keseharian nih, oh biar di akhirat tuh dibalas kayak gitu kan. Nah, kayak gitu kan ya Bu Kamila ya, yang praktek sehari-hari yang kita dengar ya, atau mungkin kita sendiri secara di pikiran juga seperti itu. Nah, silakan Bu Ekoi. Ya. Atau bisa juga dalam maksudnya kebaikan aja, Bu. Maksudnya hari ini saya nanam bibit misalnya cinta kasih. Tapi di dalam di benak saya itu saya sudah ngarep gitu loh, Bu. Bakal terbalaskan, maksudnya jadi keikhlasan dan ketulusan itu di mana gitu. Baik. Begini, kalau kita nanam yang baik, mungkin pertama adalah pemahaman dulu tentang hukum alam. Ini hukum alam, bukan ini adalah hukum semesta, bukan hukum tradisi tertentu atau bukan hukum agama tertentu, tidak. Ini adalah hukum semesta. Sama seperti kalau kita menjatuhkan sesuatu, maka dia akan jatuh ke bawah. Maka apa yang kita tanam pasti kita tuai. Itu adalah hukum semesta. Tapi kita juga harus meyakini hukum ketidakpastian, hukum perubahan, bahwa segalanya akan berubah. Yang lahir, besar, dewasa, tua akan mati. Yang tadinya baik akan tidak baik. Yang sehat akan sakit. Hukum ketidakpastian ini yang akan melepas kita dari kemelekatan. Bagaimana kita berlindung dari ketidakpastian ini, yaitu dengan kebijaksanaan yang baik. Kebijaksanaan yang baik adalah memandang segalanya dengan kosong, dengan suwung. Bagaimana caranya? Ada di cerita pena, ketika kita meletakkan pena di ruangan, lalu tidak ada orang, tidak ada anak anjing. Maka pena itu menjadi apa? Sama seperti itu. Itulah hukum kekosongan. Dia bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi pena lagi, bisa jadi mainan gigitan, atau misalnya untuk para narapidana bisa jadi senjata. Kenapa enggak? Nah, inilah potensi yang tersembunyi di balik sebuah pena. Kita punya potensi itu.
semua orang punya potensi dengan cara menanam bibit dengan penuh kesadaran dan menyadari apa sih yang kita mau. Itu. Kenapa berharap? Memang salah ya kalau berharap. Boleh. Berharap itu boleh. Sama seperti ketika kita pengen tomat, kita harus nanam tomat, jangan nanam mangga. Kita pengen sesuatu yang baik, berbuatlah baik. Sama seperti kalau kita lihat bayi menangis, lalu kita gendong. Harapan kita apa? Biar bayinya happy ya, biar bayinya tenang. Nggak ada yang salah dengan harapan. Nggak ada yang salah dengan cita-cita. Selama cita-cita itu, harapan itu mulia. Dan menomorsatukan banyak orang. Itu yang di Stabilo. Bukan tertuju hanya pada aku, tapi aku yang lebih luas dan lebih banyak orang. Aku dengan keluargaku, aku dengan sahabat-sahabatku, atau aku dengan lingkunganku. Itu yang membuat harapan kita menjadi mulia. Dan harapan itu dilalui dengan tulus, bukan ikhlas. Ikhlas dan tulus itu berbeda. Ikhlas adalah melepas. Ya sudahlah, ikhlas aja, lepas aja. Tapi kalau tulus, kita melakukannya dengan sepenuh hati, sepenuh kasih, sehingga kita bisa melakukan untuk orang lain seperti kita melakukannya untuk diri sendiri. Begitu, Bu Kamila? Bisa menjawab? Bu, makasih. Ya, Bu Eko, yang itu yang dalam arti kata kalau kayak semacam ada orang yang toxic people, terus kita atau mungkin kita pernah digituin juga, biar alam membalasmu, biar Tuhan membalasmu, terus apa? Itu gimana? Sebetulnya kalau menurut Ekoy, ketika kita bilang ya sudahlah biar nanti Allah yang membalasmu, it means kita punya kemarahan. It means kita nggak terima. Dan artinya lagi kita ada rasa dendam di sana sebetulnya. Tapi dalam bentuk yang halus, dalam bentuk yang kecil. Dan mohon berhati-hati karena bibit itu selalu kecil. Bagaimana kita melepas itu semua dengan kembali lagi menyadari pena, menyadari bahwa ya sudah ini bibit ini yang membuat semua ini yang membuat ini terjadi toh bibit kita sendiri, bukan karena orang lain. Ko Abe judes sama Ekoy bukan karena Ko Abe, tapi karena Ekoy punya bibitnya. Jadi sangatlah kalau kita balik ke teori bibit ini, sangatlah kurang pantas ketika Ko Abe judes sama Ekoy, terus Ekoy mesti bilang, ya udah biarin nanti dijudesin sama Tuhan. Itu ya. Padahal Ekoy sangat menyadari bahwa ketika Ekoy dikasih judes, itu awalnya dari Ekoy mungkin suka gremet sama orang lain. Gitu Kak Abe. Ya, jadi bibit itu selalu kecil. Tanya. Nah, tanya ya. Kalau itu Ibu bilang judes nanti dibalas Tuhan, itu kan punya niat. Dalam hati kan ada gregetnya kan. Tapi kalau kita udah tahu nih ini bibit nih, gue di pagi-pagi nggak angin nggak hujan diasemin, dijudesin, kita datar aja, tidak marah, tidak apa ya, gue salah apa ya? Kalau menanya pada diriku, aku ada kesalahan nggak ya?
Itu tapi datar, tidak judes, tidak menghakimi, tidak apa. Aku ada salah apa ya? Seperti ibarat kata kita periksa, gua pagi ini gua salah apa ya? Itu nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kita dengan niat kita kan tidak kesel, tidak apa, datar aja. Seperti kita artinya, artinya bibit baik ibu berbuah. Bibit baik ibu berbuah. Ibu akan merasa nyaman meskipun dijudesin orang. Iya, jadi kita kalau datar-datar aja nggak apa-apa, kecuali kita nggak pugu-pugu gue dijudesin. Nah, itu lain, niatnya lain ya. Nah, kalau ibu kita tidak bereaksi, nggak apa-apa, nggak kepancing. Ya, artinya biarpun kita ngomel-ngomelin, nggak apa-apa ya. Ibu malah panen bibit baik, Bu. Jadi ibu harus menanamnya lagi. Ketika kita sedang panen bibit baik, merasa nyaman di zona tidak nyaman, ya. Artinya kita sedang panen bibit baik. Kita harus menanamnya lagi. Memberi kenyamanan sama orang lain, tersenyum pada orang lain, supaya fondasi kenyamanan kita tetap stabil. Nah, kan kita tetap nyaman di zona yang tidak nyaman ya, Bu. Kita dijudesin ya tenang-tenang aja gitu ya. Iya, nggak semua orang bisa terima kan. Itu artinya baik ibu sedang terbuka. Iya, seperti ini masa lalu. Kita dijudesin, di ngomel-ngomelin, waduh minta ampun deh. Tapi saudara-saudara yang lain, gila lu ya, lu nggak ada harga diri ya, diinjek-injek, di ngomel-ngomelin, kok lu masih baik sama dia. Kayaknya saudara-saudara yang lain sakit hati, malah aku sendiri enggak tuh. Dia mah biasa. Kesian dia nggak kawin, suka ngomel. Ya biarin aja. Aku sendiri nggak merasa. Ingat mah inget, kalau nggak mungkin nggak inget. Ingat mah inget, tapi aku hatinya datar aja. Itu berarti aku memang mungkin dulunya ada utang-utangan sama dia, kita nggak tahu kan, masa lampau. Tapi dalam kehidupan ini kita harus hidup sekeluarga. Sekeluarga kan agak susah ya menghindarnya ya. Jadi nggak pagi, nggak siang, nggak malam, kayaknya kena ngomel aja. Tapi aku datar-datar aja. Sampai saudara yang lain nggak bisa terima. Lu nggak gedablek apa? Biarinlah. Nah, berarti kita kalau datar-datar nggak apa-apa dong. Iya, bukan nggak apa-apa, bagus Bu. Malah bagus. Kan itu bibit baik yang terbuka. Kita harus rejoice. Lalu kita tanam bibitnya lagi. Tanam bibitnya. Kita mah nggak ngerti dulu, bibit-bibitan nggak ngerti. Ya, terima kasih. Sama-sama ada di chat, ada Bu Meta. boleh nggak ngomong. Dalam psikologi ada teknik rilis emosi dengan melepaskan. Misalnya pengen marah, ya marah-marah aja di pantai sambil teriak-teriak. Pengen mukul, ya pukul bantal. Bagaimana teknik ini dipandang dalam perspektif bibit? Terima kasih Mbak Meta. Well, balik lagi ya. Kalau Alam bisa ngomong, lu teriak-teriak sama gua nih apa? Gua salah apa kali gitu ya. Kalau bantal bisa ngomong, bantal juga akan ngomong. Aduh, aku kok dipukul-pukulin, aku dosa apa? Kayak gitu ya. Gitu Mbak Meta. Jadi kalau Eko bilang itu teori secara psikologi. Psikologi mengolah jiwa, tapi kita juga mengolah alam semesta. Jadi mari kita olah dengan cinta kasih, sehingga apa yang kita keluarkan adalah hanya cinta kasih. Oke? Semangat. Kasihan. Eko
sharing dikit Ya, yang tadi silakan. iya, yang tadi Ko Abe bilang yang soal